Desa Tanjung Rejo pagi itu diselimuti kabut tipis. Di antara gemerisik daun pisang dan suara ayam jantan yang bersahutan, Laras duduk termenung di serambi rumahnya yang sederhana. Secangkir teh yang mulai dingin menggigil di tangannya. Pandangannya menembus ke kejauhan, melintasi ladang yang baru dipanen, menuju harapan yang belum pasti. Surat kontrak kerja di pangkuannya terasa lebih berat dari kertas biasa, disitulah nasib keluarganya bertumpu. Ibunya, Bu Parni, sibuk di dapur menggoreng tempe, seolah tak sadar anak gadisnya akan segera meninggalkan tanah kelahiran. Namun sesekali, wanita tua itu melirik ke arah Laras, mencoba menyembunyikan gundah dalam senyuman tipis. Mereka sudah lama hidup pas-pasan, biaya sekolah adik bungsu yang kian membengkak membuat mereka nyaris menyerah. Kini, jalan keluar tampaknya datang dari tawaran kerja sebagai perawat lansia di Taiwan. Bukan tawaran biasa. Agensi menyebut pekerjaan ini istimewa, menuntut dedikasi penuh waktu, tinggal di pegunungan terpencil, dan mengurus seorang perempuan lumpuh yang sulit diajak komunikasi. Tak ada akhir pekan, tak boleh membawa ponsel pribadi, dan izin keluar hanya dalam keadaan darurat. Namun, imbalannya luar biasa, bayaran 200.000 dolar Taiwan sebulan. Jika dikonversi, itu setara lebih dari 100 juta rupiah. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya Madam Lin, majikan yang akan ia rawat. Agensi hanya menyebutkan bahwa keluarga Lin punya kekayaan turun-temurun dan mencari perawat lokal karena warga setempat selalu menolak bekerja di rumah itu. Laras sempat ragu, namun bayangan dapur bocor, utang warung, dan cita-cita menguliahkan adiknya menenggelamkan semua rasa takut. Ia menandatangani kontrak dengan tangan gemetar tapi mantap. Malam sebelum keberangkatan, Laras mengemas satu-satunya koper miliknya. Isinya sederhana, 2 set baju kerja, mukena, foto keluarga, dan secarik doa dari ibunya yang ditulis tangan. Tak ada ruang untuk barang-barang pribadi, agensi telah mengatur segala kebutuhan di tempat tujuan. Ia tahu hidupnya akan berubah, tapi belum tahu seberapa jauh perubahan itu akan menggores jiwanya. Pagi keberangkatan, terminal bus kota penuh sesak. Suara pengumuman keberangkatan bercampur dengan tangis anak-anak dan teriakan pedagang asongan. Laras berdiri di antara kerumunan dengan tas di punggung dan pandangan nanar. Bu Parni menggenggam tangannya erat-erat, seolah tak ingin melepaskan. Jaga dirimu, nak. Kalau ada yang aneh, pulang saja. Uang bisa dicari, anakku cuma satu, katanya lirih. Ketika pesawat mulai mengudara, Laras menatap awan di balik jendela. Ia membayangkan masa depan yang cerah, rumah layak untuk ibunya, ijazah untuk adik, dan usaha kecil yang bisa mereka kelola bersama. Namun, di sela angan-angan itu, ada kegelisahan samar yang menyelinap. Sebuah firasat yang belum punya nama, tapi cukup kuat untuk membuatnya tak bisa memejamkan mata sepanjang penerbangan. Ia belum tahu, keputusan ini akan membawanya pada perjalanan yang jauh lebih rumit daripada sekadar menjadi perawat. Sebuah kisah tentang batas kesabaran, nilai kemanusiaan, dan harga dari mimpi yang dibayar mahal, bukan dengan uang, tapi dengan luka yang tak kasat mata. Angin musim gugur menyambut Laras begitu ia melangkah keluar dari bandara Taoyuan. Udara asing menusuk tulang, bukan hanya karena suhu yang tak bersahabat, melainkan karena kenyataan bahwa ia kini benar-benar jauh dari rumah. Seorang pria berkacamata hitam dengan papan bertuliskan namanya menjemputnya tanpa sepatah kata. Mereka naik mobil hitam yang sunyi, hanya deru mesin yang menjadi satu-satunya suara pengantar dalam perjalanan panjang menuju pegunungan Hualien. Jam demi jam berlalu, jalanan kota berganti hutan lebat dan tebing curam. Tak ada sinyal di ponselnya, meski ia sesekali tetap mencoba. Mobil berhenti di depan sebuah gerbang besi tua yang menjulang tinggi, diselimuti sulur tanaman liar. Di baliknya, berdiri rumah tua berarsitektur kolonial, megah namun muram. Jendela-jendelanya tertutup rapat, dan cat temboknya mengelupas dimakan waktu. Aroma lembab dan tanah basah menyeruak begitu Laras turun dari kendaraan. Pintu utama dibuka oleh seorang wanita paruh baya berseragam abu-abu. "Saya Amei,
Pengurus rumah ini, ucapnya singkat dengan nada kaku. Ia mempersilakan Laras masuk tanpa senyum, lalu menyerahkan map berisi peraturan rumah tangga, dilarang masuk ke kamar tertentu, tak boleh keluar setelah pukul 7 malam, dan harus mematikan lampu kamar sebelum tidur. Majikan tak suka cahaya terang, tambahnya datar. Laras hanya mengangguk, menahan rasa tidak nyaman yang perlahan merambat dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Madam Lin berada di lantai atas, di dalam kamar yang gelap dan sunyi. Tubuhnya kaku, hanya mata yang bergerak mengikuti suara. Tak ada sambutan, tak ada pertanyaan. Laras menyapa, memperkenalkan diri, lalu mulai membersihkan tempat tidur tanpa tahu apakah ia didengar. Aroma kapur barus dan obat-obatan menyesakkan paru-parunya. Sesekali, Madam Lin mendesah lirih, tak jelas apakah itu rasa sakit atau sekadar sisa napas dari hidup yang melelahkan. Hari-hari berlalu tanpa suara. Laras bangun sebelum fajar, menyuapi, memandikan, dan menemani Madam Lin yang hanya menatap kosong ke langit-langit. Rumah itu seperti dunia yang diam, seolah waktu tak berlaku di dalamnya. Setiap langkah Laras diiringi dengung jam tua di ruang tengah yang berdetak pelan, namun konstan, pengingat bahwa ia terperangkap dalam rutinitas yang sama, hari demi hari. Suatu malam, saat hendak mengambil air hangat di dapur, Laras mendengar suara kursi roda berdecit dari arah lorong. Tapi ketika ia menoleh, lorong itu kosong. Ia membeku. Pintu kamar Madam Lin tertutup rapat. Napasnya memburu, namun ia meyakinkan diri itu hanyalah halusinasi karena lelah. Namun, malam berikutnya, suara itu terdengar lagi, diikuti dengan bisikan asing dalam bahasa yang tak dikenalnya. Laras mulai mencatat kejadian-kejadian aneh itu dalam buku kecil, lampu kamar menyala sendiri, pintu terbuka padahal sudah dikunci, suara tangis lirih menjelang tengah malam. Ketika ia mencoba bertanya pada Amei, perempuan itu hanya menatapnya tajam. Di rumah ini, tak semua hal perlu dijelaskan. Lakukan tugasmu, ambil uangmu, dan jangan terlalu banyak ingin tahu. Malam itu, Laras tak bisa tidur. Di luar, hujan turun deras membasahi kaca jendela. Di dalam, ia berbaring dalam gelap, menggenggam erat foto ibunya. Tangisnya pecah pelan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah harga dari 100 juta itu setimpal dengan ketakutan yang mulai mencengkeram jiwanya. Sudah hampir sebulan Laras tinggal di rumah itu. Rasa takut perlahan berubah menjadi kekhawatiran yang lebih dalam, bukan lagi terhadap suara aneh atau pintu yang bergerak sendiri, melainkan terhadap dirinya sendiri yang mulai terbiasa dengan semua keanehan itu. Ia bangun dan tidur dalam diam, makan tanpa selera, dan bekerja seperti bayangan tanpa wujud. Uang besar memang dijanjikan, tapi hari-hari yang terus menyerupai mimpi buruk membuat nilainya tak lagi terasa mewah. Suatu siang, ketika Madam Lin tertidur, Laras membersihkan lorong belakang rumah yang jarang dilewatinya. Di ujung lorong, tersembunyi sebuah pintu kayu tua dengan ukiran naga yang hampir terhapus. Kuncinya berkarat, namun daun pintu itu terbuka sedikit, seolah mengundangnya untuk masuk. Ruangan di baliknya gelap dan penuh debu. Di dalamnya, Laras menemukan sesuatu yang tak ia duga, kursi roda usang, album foto yang terbakar separuh, dan selembar surat dalam bahasa Indonesia, lusuh dan nyaris tak terbaca. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengejar tulisan tangan di surat itu. Isinya adalah curahan hati seorang perempuan bernama Rini, TKI asal Jawa Timur, yang rupanya pernah merawat Madam Lin bertahun-tahun lalu. Dalam surat itu, Rini mengaku tak tahan dengan perlakuan keluarga sang majikan yang memperlakukannya bukan sebagai perawat, melainkan budak. Ia menulis bahwa suara-suara yang selama ini didengar bukan imajinasi semata, melainkan jejak dari mereka yang tak sempat pulang. Jantung Laras berdegup kencang. Ia merasa seperti baru saja menginjak tanah yang rapuh. Nama Rini tak pernah disebut agensi, tak ada catatan tentang perawat sebelum dirinya. Dengan hati-hati, ia menyembunyikan surat itu di bawah pakaian dalamnya, lalu menutup pintu perlahan. Namun saat berbalik, Amei sudah berdiri di ambang lorong, ekspresinya datar.
Kau tidak boleh berada di sana, ucapnya singkat, lalu pergi tanpa menjelaskan apapun. Malamnya, Laras terjaga oleh suara tangisan. Bukan tangis lembut seperti sebelumnya, melainkan jeritan parau yang memenuhi lorong kamar. Ia bangkit dan keluar, mengikuti suara itu hingga ke kamar Madam Lin. Pintu sedikit terbuka. Laras mengintip dan mendapati Madam Lin duduk tegak di ranjang, mata menatap lurus ke arah pintu, mulut terbuka seolah ingin berteriak, tapi tak ada suara keluar. Untuk pertama kalinya, Laras merasa wanita tua itu sedang mencoba memperingatkan sesuatu. Keesokan harinya, Laras memberanikan diri menyisir album foto yang ia temukan. Di dalamnya, wajah-wajah wanita Indonesia muncul dalam beberapa foto hitam putih, semua tanpa nama, berdiri di sudut rumah dengan senyum samar. Di satu halaman, wajah Rini terpampang jelas, mengenakan seragam yang kini Laras pakai setiap hari. Tapi di balik halaman terakhir, tertulis tangan dalam aksara Mandarin yang kemudian diterjemahkan oleh aplikasi ponsel, yang memilih diam, akan tinggal selamanya. Mata Laras basah. Ia mulai merasa bukan hanya sedang bekerja, tetapi sedang menggantikan mereka yang tak pernah kembali. Rumah itu bukan sekadar tempat rawat, melainkan ruang penyimpanan jiwa-jiwa yang terlupakan. Ia harus memutuskan, terus tinggal dan menerima setiap lembar gaji berdarah, atau mencari cara keluar sebelum namanya juga tertulis tanpa suara. Namun sebelum ia bisa mengambil keputusan, malam itu, suara ketukan lembut terdengar di jendela kamarnya. Padahal kamarnya berada di lantai 2, tanpa balkon, tanpa pohon menjulang. Saat ia menoleh, sosok perempuan berambut panjang berdiri di luar kaca, menatapnya dengan mata kosong, dan wajah itu persis seperti foto Rini. Laras terbangun keesokan paginya dengan tubuh menggigil dan jantung berdebar tak beraturan. Cahaya mentari pagi menembus tirai kamar, namun sinar itu tak mampu mengusir bayangan wajah Rini yang muncul semalam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi, hasil dari ketegangan yang tak henti menindih hari-harinya. Tapi saat ia membuka laci tempat menyembunyikan surat, secarik rambut panjang ikut terselip di sela-sela kertas yang lusuh. Rambut hitam, halus, dan beraroma bunga melati yang samar. Hari itu, Laras bekerja seperti biasa. Ia memandikan Madam Lin, menyuapinya perlahan, membersihkan tubuh renta itu dengan kelembutan yang ia pertahankan meski hatinya dilanda badai. Namun ia mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. Luka memar di lengan Madam Lin, bekas jari seperti cengkraman tangan. Ketika ditanya, wanita itu hanya menggigit bibir, matanya menatap langit-langit, seolah menyimpan rahasia yang tak bisa ia ucapkan. Saat Laras mencuci spray di halaman belakang, ia mendengar suara rintihan dari arah gudang tua. Ruangan itu selalu terkunci, dan kuncinya dipegang Amei. Tapi siang itu, pintunya menganga, berayun pelan ditiup angin. Hatinya bergetar. Ia melangkah mendekat, melewati batu-batu lumut yang licin, lalu menatap ke dalam rak penuh dokumen. Tua, koper-koper berdebu, dan di pojok ruangan, tergantung seragam perawat seperti miliknya, lusuh dan bernoda kecoklatan. Di bawahnya, papan nama logam bertuliskan, Rini Wulandari. Tubuh Laras melemas. Nafasnya tercekik di tenggorokan. Ia tahu kini bahwa ia bukan yang pertama, dan kemungkinan besar bukan yang terakhir. Semua bukti mengarah pada kenyataan yang mengerikan, para perawat sebelum dirinya tidak pernah pergi. Mereka menghilang, dilenyapkan oleh sesuatu atau seseorang dalam rumah ini. Dan yang lebih menakutkan lagi, semua orang tampaknya tahu, tapi memilih bungkam. Malamnya, Laras kembali menulis dalam buku kecil yang selama ini menjadi pelampiasan diamnya. Ia menulis lebih cepat dari biasanya, tangannya gemetar. Di halaman terakhir, ia menuliskan kalimat, "Jika aku tak kembali, biarlah ini menjadi saksi terakhirku." Namun sebelum sempat menutup buku itu, ketukan lembut kembali terdengar, kali ini dari dalam lemari. Ia perlahan mendekat, menahan nafas. Jari-jarinya menyentuh gagang lemari tua yang mulai lapuk. Dengan satu tarikan cepat, ia membuka pintunya, dan mendapati tak ada apa-apa di sana,
kecuali sehelai foto yang tak ia miliki sebelumnya. Foto dirinya, mengenakan seragam kerja, berdiri di depan rumah ini, dengan tanggal yang tertulis di sudut bawah 3 hari sebelum keberangkatan. Tapi ia tak pernah berfoto seperti itu. Ketakutan Laras berubah menjadi kepanikan. Ia segera berlari ke kamar Amei, mengetuk keras, memanggil dengan suara parau. Tak ada jawaban. Ia membuka paksa pintu itu, namun kamar pengurus rumah tersebut kosong, rapi, bersih, dan terlalu sunyi, seolah tak pernah dihuni. Satu-satunya yang tertinggal adalah ponsel tua yang tergeletak di atas meja, dengan satu pesan tak terkirim, dia akan jadi yang berikutnya. Laras tahu, waktunya hampir habis. Ia tak bisa hanya menunggu giliran. Rumah ini bukan tempat kerja, ini perangkap. Dan ia harus mencari jalan keluar, sebelum bayangannya sendiri ikut menghilang seperti para pendahulunya. Malam menjelang dengan sunyi yang tak wajar. Angin seolah berhenti berhembus, dan waktu terasa membeku di antara detak jam dinding yang semakin pelan. Laras duduk di sudut kamarnya, jendela terbuka menghadap hutan kelam di belakang rumah. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan oleh kenyataan bahwa rumah ini menyimpan lebih dari sekadar rahasia. Ia menyimpan jiwa-jiwa yang pernah percaya bahwa kerja keras akan menyelamatkan mereka. Seketika, aliran listrik mati. Lampu padam, suara elektronik lenyap. Rumah itu tenggelam dalam gelap pekat. Laras menyambar senter dari dalam laci, cahaya kecilnya menyapu dinding-dinding berdebu. Ia tahu ini bukan kebetulan. Beberapa langkah di luar kamarnya, lorong tampak lebih panjang dari biasanya, seperti menjulur tak berujung. Tapi ia tak bisa mundur lagi. Malam ini, ia harus tahu siapa sebenarnya Madam Lin, dan mengapa semua yang masuk ke rumah ini tak pernah kembali. Dengan langkah hati-hati, ia menuju kamar Madam Lin. Pintu terbuka sedikit, dan suara isakan menggema dari dalam. Tapi bukan suara wanita tua itu. Isak itu muda, lirih, dan memanggil dalam bahasa ibu, "Tolong aku, Laras." Dadanya sesak. Ia mendorong pintu perlahan dan mendapati kamar dalam kondisi yang berbeda. Tirai terbuka, ranjang kosong, dan kursi roda tergeletak miring. Tak ada tanda-tanda Madam Lin. Namun di cermin besar di ujung ruangan, sosok perempuan berdiri, mengenakan seragam seperti miliknya, wajahnya persis seperti Rini. Sosok itu tak menatap Laras, melainkan bayangannya sendiri di cermin. Suaranya kembali terdengar, seolah tak berasal dari bibirnya, melainkan dari dalam kepala Laras. "Kau harus temukan buku merah itu, sebelum mereka menghapus segalanya." Tiba-tiba, pintu kamar tertutup keras di belakangnya. Lampu senter bergetar di tangannya. Laras memutar tubuh, mencoba membuka pintu, tapi tak bergeming. Dalam kepanikan, ia meraba-raba meja dan menemukan sesuatu, sebuah jurnal bersampul merah tua, tersembunyi di bawah tumpukan bantal. Ia membuka halaman pertama, catatan berbahasa Mandarin yang disertai lembaran dengan foto dan nama para perempuan Indonesia, semua dicap dengan tinta merah bertuliskan, "Hilang." Tangannya gemetar saat ia membuka halaman berikutnya, dan menemukan namanya sendiri, lengkap dengan tanggal kedatangannya. Di bawahnya, tertulis dijadwalkan menghilang, tanggal 3 Mei. Itu 3 hari dari sekarang. Tak sempat berpikir panjang, Laras memecahkan kaca jendela kamar dengan lampu senter dan melompat ke bawah, meskipun kakinya terantuk batu saat mendarat. Ia bangkit dengan terlatih dan mulai berlari ke hutan. Pohon-pohon seperti menutup jalan, dedaunan memukul wajahnya, ranting mencakar lengan, namun ia tak berhenti. Di belakang, rumah itu perlahan memudar dalam kabut malam, suara teriakan-teriakan samar mengikuti dari kejauhan, jeritan para jiwa yang tertahan. Di tengah gelap, Laras menemukan jalan setapak, kecil dan licin, menuju jalan utama. Ia terus berlari sampai lampu dari sebuah truk barang menyinari tubuhnya yang luka dan penuh tanah. Ia melambai, menangis, berteriak tanpa suara. Sopir itu berhenti, dan pintu terbuka. Ketika ia menaiki kendaraan, Laras menoleh sekali ke belakang. Rumah itu tak terlihat lagi.
Hanya gelap, tapi ia tahu, tempat itu masih berdiri, menunggu korban berikutnya. 3 hari telah berlalu sejak Laras meninggalkan rumah itu, rumah yang tak seharusnya dihuni siapapun. Kini ia berada di Taipei, menumpang di kamar sempit milik seorang sesama TKI yang dikenalnya lewat forum daring. Rasa aman tak pernah benar-benar hadir, bahkan ketika kota di luar jendela penuh cahaya dan keramaian. Setiap malam, Laras tidur dengan lampu menyala dan surat Rini tergenggam di tangan. Ia tak lagi percaya pada gelap. Dalam gelap, kebenaran dikubur. Dalam gelap, suara-suara itu kembali memanggil. Ia mengumpulkan keberanian untuk mendatangi kantor agensi. Ruangannya mewah, petugasnya ramah, namun senyum mereka menyimpan ketakutan lain, ketakutan yang menolak diungkap. Saat Laras menunjukkan jurnal merah dan surat Rini, wajah sang staf berubah pucat, lalu buru-buru mengambil kembali berkas kontrak kerja. Maaf, data Anda tidak terdaftar di sistem kami. Mungkin Anda salah alamat, katanya sambil tersenyum kaku. Laras membeku. Suara di dalam kepalanya berteriak, namun lidahnya keluh. Ia tahu, bukan hanya rumah itu yang berbahaya. Ada sistem yang melindunginya. Sistem yang mencuci bersih setiap jejak, menghapus nama dari dokumen, dan membuat para pekerja seperti dirinya lenyap tanpa perlawanan. Ketika ia memaksa, 2 pria bersetelan gelap datang mengiringinya keluar dari gedung, tanpa satu pun kata. Di luar, hujan turun tanpa belas kasih. Laras duduk di halte tua, tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin. Ia membuka jurnal itu lagi, halaman demi halaman, berharap menemukan celah, sesuatu yang bisa menolongnya. Di balik satu lembar foto yang menguning, ia menemukan potongan artikel koran lokal bertahun-tahun lalu, berita kecil tentang seorang wanita Indonesia yang ditemukan tewas di sungai, tanpa identitas, dikubur tanpa nama. Ia tahu siapa itu. Rini tak pernah menghilang. Ia dibuang. Malam itu, Laras menghubungi seorang jurnalis Taiwan yang pernah menulis tentang eksploitasi TKI. Mereka bertemu diam-diam di stasiun kereta. Jurnalis itu, wanita muda bernama Xiaolin, mendengarkan kisah Laras tanpa menyela. Wajahnya pucat saat membaca jurnal merah, tangannya bergetar saat melihat daftar nama-nama yang telah dijadwalkan menghilang. Namun, Xiaolin juga menyadari risikonya. Kalau benar semua ini, kita tak hanya melawan satu rumah, tapi jaringan yang jauh lebih besar. Mereka bisa membungkam siapapun, bisiknya, penuh tekanan. Laras hanya menjawab lirih, mereka sudah membungkam terlalu banyak. Beberapa hari kemudian, artikel investigasi itu tayang, diam-diam, tersembunyi di portal berita lokal. Tak viral, tak gempar, tapi cukup untuk mengusik sarang ular. Keesokan harinya, kamar tempat Laras tinggal diobrak-abrik. Teman sesama TKI menghilang. Xiaolin tak menjawab pesan. Dan Laras kembali sendiri. Di tengah malam, ia menerima panggilan tanpa nama. Suara berat di seberang berkata pelan namun jelas, "Jika kau terus bicara, kami pastikan kau akan bernasib sama." Telepon terputus. Napas Laras memburu. Ia tahu, pertarungannya baru saja dimulai. Dan kali ini, ia tak hanya berhadapan dengan rumah berhantu, tapi dengan dunia yang lebih kejam dari makhluk tak kasat mata, dunia manusia. Laras kini hidup dalam pelarian. Bayang-bayang wajah tak dikenal terus mengintai, bukan dari balik jendela, melainkan dari kerumunan. Di halte, di pasar, bahkan di pantulan kaca toko, ia merasa diawasi. Bukan hanya oleh hantu masa lalu, tapi oleh mereka yang hidup dan bernapas, orang-orang yang ditugaskan untuk membungkam, bukan mendengar. Setiap detik menjadi taruhan. Setiap langkah seolah menginjak ranjau. Laras hanya membawa satu tas kecil, surat Rini, buku merah, dan secarik foto dirinya yang anehnya pernah ada sebelum ia dijebak di rumah itu. Ia harus keluar dari Taiwan. Tapi itu tak semudah menumpang pesawat. Namanya sudah tak terdaftar di sistem keimigrasian. Secara resmi, ia bukan siapa-siapa. Tak punya identitas. Tak pernah tiba. Dalam keterpurukan,
Ia teringat seseorang, Pak Suyatno, seorang mantan TKI yang tinggal di pelosok kota tua, dikenal pernah membantu buruh kaburan. Dengan harapan nyaris habis, ia menempuh perjalanan diam-diam ke desa kecil tempat pria tua itu tinggal. Rumahnya reot, namun begitu Laras menunjukkan jurnal dan menyebut nama Rini, mata lelaki itu membesar. Aku yang dulu kirimkan surat terakhir Rini ke keluarganya. Tapi balasan tak pernah datang. Kini aku tahu kenapa. Pak Suyatno tak banyak tanya. Ia menyusun rencana diam-diam, ada kapal nelayan yang akan berangkat malam itu menuju Filipina. Dari sana, Laras bisa mencari jalan kembali ke Indonesia. Tapi waktu terlalu sempit, dan pihak agensi, atau siapapun mereka itu, tampaknya mencium gerakannya. Saat malam tiba dan Laras hendak pergi ke dermaga, sebuah mobil hitam muncul tanpa suara. Dua pria keluar, wajah mereka asing tapi sorot matanya tak asing, mata yang pernah Laras lihat dari balik kamera pengawas rumah Madam Lin. Ia lari, kaki tak peduli batu, lutut tak peduli luka. Hujan turun begitu deras, seperti ingin menenggelamkan segalanya. Di dermaga, kapal telah siap, jangkar nyaris terangkat. Dengan sisa tenaga, Laras melompat dari dermaga yang licin, tubuhnya terbanting ke dalam geladak kayu. Nelayan di atas kapal menariknya cepat, dan dalam sekejap, mereka menjauh dari daratan. Mobil hitam itu hanya bisa menyaksikan dari jauh, lampunya membelah gelap, gagal menyentuh mangsa. Di tengah lautan, Laras menangis. Bukan lega, tapi sedih. Ia lolos, tapi Rini tidak. Mereka yang hilang tidak. Dunia tak akan ingat mereka, tapi Laras berjanji ia akan kembali. Ia akan membuat semua nama dalam jurnal merah itu dikenal. Bukan sebagai hantu, tapi sebagai manusia yang pernah bermimpi. Dan malam itu, di atas kapal bocor dan penuh bau asin, Laras menulis di balik halaman terakhir jurnal merah itu. Jika suatu hari aku mati, tolong jangan diam. Diam adalah kuburan kedua. Setelah berminggu-minggu bersembunyi, menyamar sebagai penjual di pelabuhan kecil Mindoro dan menumpang truk barang menuju Manila, Laras akhirnya menjejakkan kaki kembali di Indonesia. Rambutnya kini digunting pendek, tubuh kurus dan wajahnya tak lagi mencerminkan gadis yang dulu mengejar mimpi 100 juta sebulan. Tapi ada satu hal yang masih utuh, tekad untuk bicara. Kembali ke kampungnya di Jawa Timur, Laras tak menemukan pelukan. Yang menyambutnya hanya kabar duka, ayahnya meninggal 2 bulan lalu karena stroke, dan sang ibu sakit keras, tak bisa lagi bicara. Ia menatap tubuh renta ibunya yang hanya meneteskan air mata saat melihatnya, dan di sanalah Laras merasa benar-benar kalah. Uang tak pernah sampai. Harapan mereka mati dalam diam. Tapi Laras tahu, diam tak boleh lagi menjadi warisan. Dengan bantuan seorang aktivis buruh migran dan sisa keberanian yang nyaris habis, Laras menyerahkan jurnal merah dan surat-surat kepada media lokal. Tak satu pun stasiun TV besar berani menyentuhnya. Namun sebuah kanal YouTube independen bersedia mengangkat kisahnya. Laras tampil tanpa sensor, menceritakan semua, rumah itu, Rini, buku merah, dan orang-orang yang menghilang tanpa jejak. Video itu viral. Bukan karena sensasi, tapi karena kesaksian yang jujur dan luka yang nyata. Ratusan komentar datang dari keluarga yang kehilangan anak, adik, atau ibu yang menjadi TKI di luar negeri dan tak pernah kembali. Satu persatu, nama-nama dalam jurnal itu menjadi nyata. Mereka bukan lagi angka, mereka adalah nyawa. Pemerintah tak bisa lagi diam. Di bawah tekanan publik, penyelidikan dilakukan. Rumah Madam Lin ditemukan sudah kosong. Agensi yang menaungi Laras terbukti palsu, hanya topeng dari jaringan perdagangan manusia yang lebih luas, melibatkan banyak negara. Beberapa orang ditangkap, sisanya menghilang entah kemana, seperti hantu yang menyatu dengan sistem. Tapi tidak semua cerita berakhir dengan keadilan. Jasad Rini tak pernah ditemukan. Rumah itu tetap berdiri, meski kini terkunci rapat, dijaga seperti museum rahasia oleh aparat yang hanya datang ketika kamera menyorot. Laras tahu, ia belum sepenuhnya menang.
Tapi ia juga tahu, ada ribuan orang kini yang bersuara karena keberaniannya. Di pemakaman ayahnya, Laras berdiri di bawah hujan gerimis. Ia membawa jurnal merah yang telah ia salin dan simpan dalam bentuk digital untuk generasi berikutnya. Ia menatap pusara tanpa nisan rini yang ia dirikan di samping makam ayahnya, lalu berkata pelan, "Kita tak bisa hidup dari uang yang berasal dari luka. Tapi dari luka, kita bisa hidup untuk memperbaiki dunia." Dan ketika angin bertiup melewati pepohonan, seolah ada bisikan lembut yang menjawab, bukan dari langit, tapi dari hati yang akhirnya merdeka.